Apa taqirul kabir? Yaitu menghormati orang yang besar, menghormati orang yang lebih sepuh usianya. Taqirul kabir. Cabang iman yang ke-75 yaitu menghormati orang yang lebih tua usianya daripada kita. Wa rahmatus shaghir, dan menyayangi atau mengasihi anak kecil, jadi lebih muda usianya daripada kita. Itu ya, jadi cabang iman yang ke-75 yaitu kita menghormati, menghargai orang yang usianya di atas kita, orang tua lah ya sebenarnya. Dan juga menyayangi, mengasihi anak kecil atau orang yang lebih muda daripada kita. Jadi ke yang tua menghormat, ke anak kecil menyayangi, gitu. Itu cabang iman yang ke-75. Hebat. Ini Masya Allah ya. Ada orang yang sama orang tua menghormati akan daripada usianya, mempersilahkan duduk pada orang yang sepuh sebelum dia duduk, karena dia usianya di bawah orang tersebut. Dan begitu pun juga sama anak kecil itu sangat menyayangi, mengasihi. Kalau ada anak kecil bawaannya cinta, nggak bentar-bentar, kamu jangan di situ, nggak begitu. Nanti anak kecilnya malah tambah benci sama kita, keingetan baik nantinya. Iya, masa-masa kecil kita dulu ada Pak Anu galaknya minta ampun. Itu kalau salah istilahnya ditegasin nggak apa-apa. Maksudnya ini mah kalau nggak kenal lihat anak kecil diomelin baik, itu nggak baik kayak begitu. Nanti anak kecilnya ngelunjak. Kenapa ngelunjak? Karena ya memang kitanya kurang kasih sayang kepada anak kecil. Jadi ada di mana saatnya kita yaitu tadi berbuat gas, itu ada saatnya di mana kita menyayangi, menyesuaikan. Saking menyayanginya anak kecil di masjid ya, sampai bermain-main, tahu-tahu juga bermain-main, sedangkan di situ banyak orang yang sholat. Kita salah satu dari kasih sayang kita biarin, misalkan tidak baik. Itu. Atau umpama anak kecil main, ya wajar juga namanya anak kecil. Itu yang nggak wajar itu udah tua masih main, orang lagi sholat pada berisik gitu kan. Itu yang nggak pas gitu. Tinggal mantesin aja sebenarnya. Itu cuman tergantung daripada situasinya juga, caranya juga gitu. Kadang perlu ditegasin, kadang perlu istilahnya kata-kata yang santun. Wah, nggak nurut ini mau Ustaz, kita lembut-lembutin, makanya kita keprak-keprakin aja kayak lalai badot gitu kan. Jadi kadang gimana situasi kondisinya aja. Jadi poinnya adalah cabang iman yang ke-75 ini adalah menghormati orang yang lebih tua usianya daripada kita, dan menyayangi, mengasihi anak kecil, orang yang lebih muda usianya. Itu cabang. Jadi ke yang tua hormat, ke yang muda menghormati. Masya Allah ya. Akhlak berarti deh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna ma lam yuwakkir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu. Sampun ngandika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa oranana minaiku saking kita mansurullah, lam yuwakir kang oranana ngahormat sapa wong kabirona ingkang kang gedene kita. Laisa minna man, sebutan ini bisa ya. Laisa
bukan termasuk umatku yang sempurna. Itu laisa min nafil kamal, artinya tidak sempurna itu. Tidak termasuk umatku yang paling sempurna, artinya tidak sempurna, tidak termasuk umatku yang sempurna. Umatku mah umatku di aku, cuman gak sempurna aja. Mana? Lam yuwakir kabirona, yaitu orang yang tidak menghormati orang besarku. Orang gak menghormati orang yang lebih tua usianya. Sama yang tua nyebut nama baik, kadang-kadang kan ada begitu ya, kagak ngehargain, kagak menghormatin. Ustaz ini maaf yang tuanya juga bego, walaupun bego juga rasa-rasanya kita melihat daripada sisi usia gitu. Kadang juga memang nggak dihormati, memang itu tadi sih, tergantung daripada perbuatan kita gitu loh ya. Kenapa kita nggak dihormatin sama yang muda? Mungkin kita juga nggak menghormatin anak muda. Kalau nggak dihormatin sama yang tua, ya wajar. Atau juga lebih harus kita yang menghormati orang yang tua gitu kan? Itu. Nah, jadi orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua usianya, kagak hormat sama orang yang dewasa, Walam yarham sabirona, dan tidak mengasihi pada anak kecilku, tidak sayang sama anak-anak kecil. Walam ya'rif bi alimin haqqahu, dan ia tidak mengerti akan hak orang alimku. Enggak tahu haknya orang alim seperti apa. Orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua usianya dan tidak mengasihi pada anak kecil, maka laisa minna man, maka ia bukan termasuk umatku yang sempurna. Itu. Jadi tidak termasuk umatku yang sempurna. Sempurnanya mah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nih. Sempurnanya mah nih sama orang tua menghormat itu. Sama usia yang masih muda, mudahan dari kita mengasihi kok sama anak-anak kecil mah ya. Malah kalau bisa mah kita tuh senang sama anak-anak kecil, karena ada khusus surganya. Ada orang yang senang sama anak kecil, itu ada surga yang khusus buat orang-orang yang suka, yang senang sama anak kecil. Maksudnya senangnya senang positif gitu, bukan senang naudzubillah gitu ya. Senangnya sedang positif. Jadi kalau melihat anak kecil itu kasihan, bawaannya kalau ada kita lebih ya dari hak, lebih dari duit, punya makanan lebih, itu pengennya bagi-bagi. Ada permen lo enggak? Nih satu ya. Gitu. Di sini kumpul. Ini 2000 buat jajan. Luar biasa, senang. Luar biasa ya. Jangan diomelin deh anak kecil teh. Itu ya. Nah, itu tidak termasuk dari golongan umatku yang sempurna. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pengen sempurnanya begitu, sama orang yang terhormat, sama orang yang usianya di bawah kita juga mengasihi, menyayangi, menghormati juga rasanya, dan kita mengerti apa haknya orang alim. Jadi orang alim artinya takdim sama kiai-kiai gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min izlalillahi ikramu di syaibatil muslimin. Iku setengah saking kagunganane Allah ikramu di syaibatil muslim, utawi ngamuliakeunane utawi menghormatinya di saibah orang muslim yang telah beruban, dalam kurung orang tua. Itu. Kalau sekarang ubannya uban muda, saya gitu. Jadi setengah daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati orang muslim yang telah beruban, dalam kurung yang usianya telah sepuh. Kan kalau dulu ya. Kalau dulu ya. Jadi dulu itu kan uban itu biasanya nempelnya dia orang yang udah sepuh. Itu. Kalau udah sepuh ya,
suka ada ubannya. Kalau sekarang mah nggak milih-milih, ya anak muda SMP, SD kadang juga ada ubannya. Ini poinnya adalah setengah daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghormati orang yang telah sepuh. Gitu. Sama orang sepuh kita hormat. Itu ya. Sama orang sepuh. Bahkan ada hadis dari Anas bin Malik annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syai'i sibahan atau sobahan wa masan wa yaqulu abdi qad kabara sinuka wa raqa jilduka wa daqa admuka wa qariba ajaluka wa ana qudumuka ila fastahi minni bana astahi min saybatika an u'adzibaka fin nari. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi adinu nasihat, agama dan nasihatnya. Makanya agama mah isinya nasihat semua. Karena adinu nasihat, agama mah adalah nasihat. Makanya agama mah isinya semuanya nasihat semua. Itu sabda Nabi SAW nasihat. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yanduru ila wajhi syai', Allah ta'ala melihat wajah orang-orang sepuh, wajah orang-orang tua setiap pagi dan setiap sore. Kalau orang yang udah sepuh tiap pagi sama sore itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berkata kepada hambanya yang sepuh itu, ya abdi, wahai hambaku, qad kabara sinuka, sungguh umurmu sudah tua, umurnya sudah sepuh, kata Allah, 80 tahun udah sepuh. Waraqa jilduka, dan kulitmu sudah keriput, sudah sepuh, kulit keriput. Wadaqa admuka, dan tulangmu telah rapuh. Masih muda mah biasa 50 kilo dipikul, udah sepuh mah jangankan 50 kilo, sekilo bagai ngapa nggak kuat. Pikul mbak nggak kuat, enteng nggak kuat. Waktu riba ajaluka, dan ajalmu telah dekat. Waktu riba ajaluka, dan ajalmu sudah dekat. Wahana kudumuka, dan telah tiba waktu kedatanganmu ilaya kepadaku. Sakedeung teuing maneh teh bakal menghadap aing, kata Allah. Fastahi minni, maka aku malu kepadamu. Fa anna astahi min syaibika, karena sesungguhnya aku malu dengan ubanmu itu. An u'adzibaka fin nari, untuk menyiksamu di neraka. Itu karena uban itu adalah cahayanya, gitu rasanya. Jadi Allah tuh malu menyiksa orang tua, orang sepuh yang dalam rambutnya ada ubannya. Itu beda sama uban anak muda lain. Itu ya. Itu orang-orang sepuh ada ubannya. Karena zaman-zaman dulu mah ya kan biasanya ada ubannya. Itu tadi saya bilang kalau udah di usia-usia sepuh. Jadi uban itu adalah cahayanya Allah. Maka Allah malu untuk menyiksa orang tua yang rambutnya beruban. Makanya kalau belum ada ubannya udah tua ubanin. Masya Allah, kalau dipandang tiap pagi dan sore
Allah bilang kong hambaku kata Allah itu. Makanya kita minta sama Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan kita umur yang panjang. Karena usia yang panjang itu bisa saja berpotensi melakukan pada kebaikan. Ada juga potensi berbuat keburukan. Orang dikasih umur panjang nih, makanya jangan minta mati. Ngapain minta mati? Alhamdulillah. Karena kita ngerasa hidup ini sulit, pahit, susah, belangsak, akhirnya minta mati. Ngapain? Orang hidup aja pengen, orang mati aja pengen hidupin lagi, itu kan? Orang ini bego minta mati. Jangan minta sama Allah dipanjangkan umur. Karena kalau kita panjang umur nih, ada potensi tadi berbuat baik. Karena kan sebaik-baiknya orang ialah orang yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya. Dan maklumnya daripada keterangan tadi ya, seburuk-buruknya orang yang usianya panjang tapi malah tambah buruk amal perbuatannya. Ya buat apa? Itu bukan lebih baik umur yang sedikit terus amalnya banyak lalu meninggal? Ya tidak. Dibandingkan dengan umur yang sedikit amalannya buruk, ya lebih baik yang itu. Tapi lebih bagus makan umurnya panjang tapi amalan kebaikannya ini bertambah pula. Semakin bertambah usia, semakin bertambah kebaikan. Bukan ini semakin bertambah usia kelakuan kayak anak-anak. Itu justru semakin bertambah usia, dohirnya ya, seharusnya semakin mikir ke dalam perkara akhirat. Karena secara dohirnya usia bertambah, hakikatnya usia itu berkurang. Dohirnya kita nih bertambah 1 tahun, dari 2025 nanti nambah 2026, panjang umur. Iya panjang umur secara dohirnya. Itu secara hakikatnya umur kita berkurang. Karena umur mah sudah ditentuin sama Allah Subhanahu wa taala, dicatat kita ya dalam alam rahim kita oleh malaikat, dicatetin atas perintah Allah taala dengan 4 kalimah suruh dicatetin itu ya. Di antaranya adalah umurnya panjang atau pendek gitu, amal perbuatannya, hartanya ya, celaka atau bahagianya, sudah ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya di dalam rahim, di dalam alam rahim ketika kita berada di rahim ibu kita. Di antaranya itu usia itu. Jadi usia itu, umur itu, ada pepatah mengatakan seperti pedang. Kalau kita tidak pintar-pintar menggunakan pedang, maka pedang itu yang akan libas kita. Itu sama waktu juga begitu. Itu waktu sama seperti pedang tadi. Kalau kita tidak pintar-pintar memanfaatkan waktu, maka kita akan dibikin sibuk oleh waktu, dibikin capek oleh waktu. Kenapa? Karena tadi kita terlalu santai, lagi sehat, padahal kesempatan yang banyak buat beraktivitas, terutama ibadah. Udah sakit mah kadang boro-boro pengen ngaji, boro-boro pengen melakukan sholat sunnah yang wajib aja, sakit banyak ditinggalkan. Itu tinggal kita menyesal gitu. Seumpama kita pas lagi jaya-jayanya nih, penghasilan kita gede, kita mikir ke depannya. Itu kan setiap ada hujan, ada kemarau, ada hujan, enggak hujan terus. Duitnya kita tabung sebagian. Giliran kita lagi gak ada, kan ada tabungan. Gitu. Kita lagi sehat, puas-puasin. Ya udah sakit, gak punya apa-apa, gak punya amal. Tinggalnya kemarin udah alhamdulillah sih waktu sehat mah sering ngaji, ibadah rajin. Pas lagi sakit gak apa-apa dah, yang fardunya aja.
Alhamdulillah kemarin tabungan amal sunnah banyak gitu model. Ya sekarang mana juga udah sepuh, mau kerja juga kerja apalah. Tapi alhamdulillah waktu masih muda ada tabungan banyak, buat sendiri mah cukup, kan enak kayak begitu modelnya. Sama kayak tadi kalau lagi sehat gitu. Ada sering taklim, sering zikir, baca Quran. Tadi sakit, kalau udah sakit mah tinggal kepengennya. Jangankan istilahnya mau jalan buat ke masjid, ke musola, ke majelis ilmu, mau bangun dari tempat tidurnya saya dibangunin, kan gitu. Macam modelnya gitu ya. Wahukia dan diceritakan nih anna alian karena yadabu ilal jamaati li sholatil fajri musri'an. Dihikayatkan sesungguhnya Sayyidina Ali pernah jalan tergesa-gesa untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Ini dari rumah nih, Sayyidina Ali nih buru-buru mau melaksanakan sholat subuh, ya sholat subuh berjamaah nih ke masjid Sayyidina Ali. Falaqiya syaikhon fil thariq, lalu Sayyidina Ali ini bertemu dengan seorang lelaki tua, aki-aki. Itu di mana? Di tengah jalan. Yang yamsiku damau ala saqba ala sakinati wal wiqari bi sugatir tori. Nah si aki-aki ini sedang berjalan di depan Sayyidina Ali dengan pelan dan tenang di lorong jalan biasa, lewat dengan aki-aki, itu kan jalannya pelan dengan jalan tenang, jalan santai aki-aki. Sayyidina Ali mau sholat subuh berjamaah. Pamaman Aliun takriman wa ta'diman li saibatihi. Lalu Sayyidina Ali tidak mendahului orang tua itu. Kenapa takriman lahu? Karena memuliakan wa ta'ziman li saibatihi dan menghormati ketuaannya. Enggak mau Sayyidina Ali mendahului orang tua. Bayangin, mau ibadah ini. Padahal mau ibadah. Ini makin taes, mau ngaji nih. Mau buka pengajian ini, singkirin ini. Ya. Mau ngalangin pengajian aja ini. Awas bendera nih buat pengajian. Aduh, Sayyidina Ali agar berani ngelewatin seorang tua tadi dengan alasan karena memuliakan dan menghormati atas ketuaannya. Hatta hana waktu tului samsi, sehingga sampai waktu keluarnya matahari hampir tiba, sampai kesiangan itu, sampai ini matahari di pagi hari mau muncul. Sayyidina Ali lambat sih gitu. Bahasa saya ini paling nggak begitu, Sayyidina Ali nggak begitu. Enggak, Sayyidina Ali falamma dana syai'un min babil masjid, maka tatkala mendekati pintu masjid atau maka tatkala mendekati masjid, orang tua itu tidak masuk ke dalam masjid. Fa'alima aliyun annahu minan nasara, maka tahulah Sayyidina Ali bahwa orang tua itu adalah orang Nasrani. Ternyata si aki-aki itu orang yang beragama Nasrani. Kalau bahasa kita pantesan sialan dan alam, kayaknya ngomel pasti. Sudah pakai ilmu ini, agak mau melangkahin orang yang sepuh. Dia udah deket masjid ternyata orang Nasrani. Yo aku Sayyidina Ali, ini bahasa saya, biasanya lu kagak ngomel begitu Sayyidina Ali. Oh, orang Nasrani itu Sayyidina Ali hebat ya. Oh, kalau gitu udah ngamuk nih, galang jamaah subuh ini. Kacau ini udah hilang ini. Kayak paling benar kita mah. Masya Allah, Sayyidina Ali, Masya Allah ya. Ngajarin adab orang. Ya iya, ini mau sholat. Kadang-kadang anak-anak
melangkung gitu. Sayyidina Ali nggak berani ngelewatin orang seperti tadi, nggak berani mendahului, telah memuliakannya serta menghormatinya. Pada holal masjidah, lalu Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid. Wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau temukan Rasulullah SAW dalam keadaan ruku. Pas masuk masjid, Rasulullah SAW itu dalam keadaan ruku Rasulullah akan ruku. Falamma faragha, akhirnya Sayyidina Ali nemu salat berjamaah gitu ya. Jadi salat berjamaah mah asal imam masih dalam keadaan tahiyat belum salam kita Allahu Akbar, imam baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap kita masuk kepada golongan orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah main gitu. Nah, Sayyidina Ali ini temukan Rasulullah SAW dalam keadaan ruku. Ketika sholat telah selesai, para sahabat nanya sama Rasul. Kata sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima tawalta ruku'a fi hadhihi sholat. Mengapa Tuhan, mengapa Anda membuat lama ruku, padahal sholat kali ini tidak seperti biasa? Kalau bahasa kita, wahai Rasulullah, kenapa Kangjeng Rasul membuat lama ruku dalam sholat pada kali ini tidak seperti biasanya? Ya biasa-biasanya mah ruku enggak selama ini, tapi kenapa ini mah ruku lama? Bayangin, mungkin dari awal subuh tentu aja tuh sahabat nanya, kan aneh kan, serba ada keanehan gitu. Jadi nggak biasanya junjunan melamakan dalam rukunya, tapi kenapa kali ini rukunya ini lama banget, tidak seperti biasanya? Sahabat nanya. Lalu Rasulullah menjawab, lamma roka'tu wa qultu subhana rabbiyal azim. Saat aku ruku dan aku membaca subhana rabbiyal azim sebagaimana wiridku yang biasa dibaca di dalam ruku. Dan ketika aku hendak mengangkat kepalaku, hendak bangun nih mengangkat kepala, malaikat Jibril datang menebarkan sayapnya di punggungku dan memegangku begitu lama. Ditahan pundak baginda Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril. Jadi begini, pas mau bangun itu ditahan sama sayapnya. Begini banget nih. Ini ya. Sama malaikat Jibril gitu ya, menebarkan dari sayapnya di punggungku dan memegangku begitu lama. Dipegang saya bilang lagi Jibril itu. Kalau bahasa kita mulai jangan dulu bangun gitu ya. Lalu para sahabat bertanya lagi, mengapa ini terjadi, kok bisa begitu wahai Rasul? Nabi SAW menjawab, mas'altuh andalik, aku tidak menanyakan hal itu kepada malaikat Jibril, tidak. Wahai Jibril, kenapa kau bisa begini, kenapa? Enggak, saya nggak nanya itu, saya juga nggak tahu. Bahwa Jibril, lalu habis itu turunlah malaikat Jibril, lagi berdiskusi lagi tuh tadi, saya dipisah. Lalu hadirlah, lalu malaikat Jibril datang, malaikat Jibril datang dan berkata kepada baginda Rasul, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Ali datang tergesa-gesa untuk ikut berjamaah sholat subuh. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki tua Nasrani, dan Ali tidak mengetahui bahwa orang tua itu seorang Nasrani. Maka Ali menghormati orang tua tersebut karena ubannya dalam punggung, karena ketuaannya, dan Ali tidak mendahului melewati orang tua itu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkanku untuk memegang kau di waktu ruku
dengan sayapnya agar tidak terbit karena untuk menghormati Ali. Masya Allah. Ya, jadi matahari ditahan oleh malaikat Mikail. Hai matahari, stop, jangan dulu muncul. Ini ada orang yang mulia nih. Waduh, Ali bin Abi Thalib. Saya diperintahin sama Allah karena karena adabnya yang luar biasa. Itu ya, sampai malaikat Jibril turun suruh pegang baginda Rasul, terus sayapnya itu menahan daripada punggungnya baginda Rasul. Karena itu tadi, karena Sayyidina Ali menghormati orang yang sepuh. Ustaz, bagaimana kalau macam kita? Lain nih, sesuai kondisi juga. Permisi ya Mbak, gitu. Hebat banget matahari tahan gara-gara kita. Ini gitu. Kayak Sayyidina Ali ya. Padahal muslim semua. Gitu. Ya Allah, ya Rob, ya. Mati. Ini permisi lah kita ya. Dan Sayyidina Ali tuh nggak marah. Sayyidina Ali nggak marah. Bayangin, nggak ada keterangan marah di sini. Ternyata Nasrani, kirain saya musuh, kirain saya hati-hati mau sholat juga. Kacau dengan begini. Tunggu, mau kemana-mana udah kita mah. Kadang-kadang kita mah kadang ngerasa paling benar, kadang sebenarnya beneran ukuran kita itu masih ukuran nafsu kita mah. Apa tuh ukuran nafsu? Oh, ini buat pengajian ini mah. Nggak ada tempat lain. Nggak ada. Pokoknya kita mau pengen di sini di jalan. Jalan umum ini mah jadi ini apa namanya masa kudu jalan umum kayak apa kayak itu. Ini buat apa namanya majlis zikir sebekasi, padahal mah cuma satu gang doang. Namanya Bekasi berzikir. Waduh, jalan umum dipotong, padahal jalan umum gitu. Kan? Jadi kita apa? Kita masih patokannya pada nafsu gitu. Terkecuali emang ada jalan yang lain, misalkan. Sebenarnya mah tergantung daripada kesadaran kita itu sebenarnya mah. Jadi bukan patokannya adalah nafsu kita, bukan. Gitu ya. Mobil, ambulan, gitu kan? Awas. Kemana sih? Itu sebenarnya memang yang salah daripada apa sih namanya? Kan ada undang-undangnya secara adab juga kan, ketika ada ambulan kan menyingkir kan, itu kan. Emang orangnya bego kali yang lewat gitu ya, itu nggak ada adabnya gitu kan. Pas kebetulan ketemu sama orang yang itu tadi nafsu, awas sih, waduh, tahu ini ambulan, pas yang diomelin orang lagi banyak cicilan, udah pada jatuh tempo semua, istrinya udah minta cerai, ribut itu. Apa tuh ribut? Kenapa? Bawahnya adalah apa tadi? Nafsu. Jalan umum, semuanya. Makanya ada ambulan ini benar sebenarnya Pak, mohon izin ya kalau ngecek mana meter juga jalan umum, buru-buru amat kan gitu ya. Buru-buru dikuburin juga ya, kalau seandainya mah nggak darurat disolatin makamnya di sana ya udah langsung ke bawah itu. Tapi kalau ada kendalanya mah ya santai gitu. Wah ini mudah, majelis apa itu sholawat acara bude di Jakarta, anak-anak muda bawa bendera bambu setinggi-tinggi tiang listrik buat pengajian. Ya Allah ya Rabbi. Ya di jalan aja udah ditinggiin, angin gede, kepentung yang belakang, ribut. Ada kejadian begitu.
susah kalau patokannya apa oh ini buat kebaikan. Patokannya kan gitu. Jadi sekali ngelawan seolah-olah kita anti daripada kebaikan itu gitu. Ini wah mungkin kalau macamnya kayak duit, wah ini surga ini awas gitu. Itu ya deh. Oh lu ini macamnya lu hati-hati jangan begitu. Punten bang misi melambung nih. Oh iya mana Mas Dwi mau sholat sholat apa ini sholat duhur ini mau masih subuh ya mabuk. Aduh, subuh, gila udah duhur ini. Oh iya, berapa rakaat Bang? 4. Subuh 4 rakaat. Iya. Bukannya 2, saya mau pengen nambahin aja lagi semangat-semangatnya ini. Aduh, agak nyambung ini aduh. Gitu ya. Modelnya kayak tadi Sayyidina Ali beradab sama orang, apalagi sama orang tua kita sendiri. Apalagi sama orang tua kita sendiri. Kadang-kadang kita menghormati orang lain tapi sama orang tua kita sendiri kagak hormat. Itu orang tua sendiri kagak hormat. Kadang-kadang kayak gitu macam modelnya ya. Nah, mana tadi sedikit lagi ya. Mana ini? Oh iya ya. Oke, sudah ya. Nanti kita lanjutkan lagi di mana ini? Bentar. Udah Isa ya. Sebentar lagi ya. Oke lah segitu aja dulu. Yaitu di mana kesimpulannya adalah tadi bahwa kita ini diperintahkan yaitu untuk menghormati orang yang sepuh, mengasihi orang yang masih muda, anak-anak lah ya, dan mengerti akan haknya orang alim. Kalau kita ketemu orang-orang soleh, ketemu orang soleh dengan orang alim, ya, bedakan orang-orang soleh itu kayak ulama-ulama kita, guru-guru kita, gitu ya. Bedakan artinya apa? Kita menghormati orang-orang alim karena ada ilmunya, karena ada pengamalan baiknya gitu. Makanya sekarang itu kadang-kadang apa namanya feudalisme katanya bahasanya, perbudakan. Seorang santri bakti sama guru, padahal mah kalau uji-uji di pesantren mah jangankan istilahnya tiap bulan ngasih sama gurunya, bayar lampu aja kadang-kadang enggak. Itu giliran. Dan juga kiai-kiai kita di kampung-kampung kita itu tidak setiap hari kadang-kadang minta tolongnya kok. Lagian bantu-bantu ngecor umpama ya, lagian juga bantu-bantu nembok umpama, dan juga ilmunya untuk dia juga, dan bangunannya juga untuk dia juga, kan gitu kan. Ada yang setiap manusia itu pasti ada yang senang, ada yang tidak senang, karena juga tergantung pada orangnya. Ada memang yang baik, ada yang tidak baik. Mungkin ada salah satu di antaranya oknum ustaz, ada yang enggak oknum ustaz. Itu aja sih, kembali kepada apa itu namanya tadi, kembali kepada orangnya masing-masing lah pokoknya ya. Kesimpulannya itu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bang Mamat Dewo. Lanjut dikit lagi nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanu al-ghusli khamsatu asya'a. Dan sunnah-sunnahnya yakni mandi ada 5 perkara. Jadi kesunahan pada mandi ini ada 5 kesunahan pada mandi, di mana kita sedang mandi besar. Maka pada mandi besar ini ada kesunahan di dalamnya yang kita dianjurkan untuk mengerjakannya. Beres kita mengaji tentang apa itu namanya fardu mandi. Satu atasmiyatu, yang pertama yaitu membaca bismillah.
Jadi sebelum kita mandi besar pun kita disunahkan baca Bismillahirrohmanirrohim. Tapi dengan tujuan zikir. Dengan tujuannya zikir di hati nih, kita baca Bismillahirrohmanirrohim. Tujuannya zikir di hati, nejak zikir, bukan nejak baca Quran. Tapi kalau nejak tujuannya baca Quran nggak boleh, karena kita miliki hadas besar. Orang yang punya hadas besar itu nggak boleh baca Quran. Kalau kita baca di hati itu menekankan kita zikir Bismillahirrahmanirrahim. Ya benar, bukan di batin aja, tetap di lisan kita baca Bismillah, tapi hati mah tujuannya ya bukan tujuan baca Quran, tidak apa-apa, karena kita punya hadas besar. Wal wudu kamilan qablahu, dan kita yang kedua, wal wudu kamilan qablahu, dan berwudu dengan sempurna sebelum mandi. Jadi sebelum mandi disunahkan kita mandi dulu. Wa yanwi bihil mumtasilu sunatal ghusli in tajarradat janabatu anil hadasil asghari wa ila nawabil asgharu. Wa yanwi bihil mumtasilu, mangjayat orang yang selaku punya hadas besar, maka dikala ia melakukan mandi, maka dia mesti niat sunah mandi. Ini wudunya nih. Nawaitul wudu'a li sunatil ghusli, niatnya gitu. Nawaitul wudu'a li sunatil ghusli, seumpama kita memiliki hadas besar terus mau mandi, kan tadi sunahnya wudu dulu, maka niatnya itu nawaitul wudu'a li sunatil ghusli in tajarradat janabatu anil hadis al-asghari. Gitu juga kita niatnya sunah mandi kalau seandainya hadas janabahnya kosong dari hadas kecil, artinya kita masih memiliki wudu, masih dalam keadaan suci. Gini maksudnya, kita nih soal wudu, kita punya wudu, habis punya wudu kita tidur keluar air mani gitu ya, mimpi, kan punya hadas junub tuh. Nah punya hadas junub, ada wudunya mah nggak batal, wudunya mah saya harus mandi nih, sedangkan tadi mandi sunahnya itu wudu dulu. Karena kita ini punya wudu ya, artinya tidak punya hadas kecil, maka ketika wudu kita niatnya nawaitul wudu al sunnatil ghusli itu. Wa ila nawabihil asgharu wa ila ilam yatajarrad wa ila, kalau seandainya kita ini enggak punya wudu, punya hadas kecil, atau maka seperti biasa niatnya, yaitu niatnya seperti biasa, seperti niat wudu baik, niatnya seperti nawaitul wudu'a ila hadasil asghari karena Allah Ta'ala, sudah tidak apa, itu niatnya sama. Karena seperti umumnya kan seperti itu, umumnya kita itu kan kalau punya hadas besar itu kan umumnya kita itu pun nggak dalam keadaan suci hadas kecil kan, terkecuali orang yang seperti tadi itu ya, bagi orang yang tidak mempunyai wudu, bagi orang yang tidak memiliki hadas kecil. Tapi kalau bagi orang yang memiliki hadas kecil, maka kita nih ya, kayak kita istilahnya di saat berhubungan badan sama istri aja kita mudah batal kan, berarti kan kondisi kita ini dalam keadaan hadas kecil kan sebelumnya. Nah ketika kita berhubungan bersenggama dengan istri, maka kita jadi punya hadas besar. Nah mau pakai wudu dulu nih, atau niatnya sama wudunya seperti niat dimana kita seperti kita niat mau melaksanakan sholat nawaitul wudu'a li hadasil asghari karena Allah Ta'ala ya. Hebat nih, jarang kayaknya orang mau mandi wudu dulu ya. Jarang kayaknya, biasanya langsung mandi baik itu juga kayaknya kalau nggak diwajibin mandi langsung
pakai baju kayaknya. Aduh. Masya Allah, mandi menghilangkan hadas. Kalau orang Kristen mas sebenarnya itu baptis gitu. Ada yang mengatakan ini orang-orang bilang mandi itu sama kayak dibaptis, mirip pensucian. Waduh, ada berita saya dengar katanya gitu. Penting ya, itu mah mereka yang kita apa yang dibaptis. Wa imralul dikit lagi nih Raisa. Wa imralul yadi alama wa fad ilai minal yashad. Itu melalulalangkan tangan di atas sesuatu yang tangan dapat menggapai kepadanya dari tubuh, yaitu menggosok-gosok gitu loh, beda lagi yang dan dibahasakan mengenai melalulangkan tangan ini dengan menggosok-gosok. Disunahkan tangan kita ini sunnah nih, Ibnu lihat nih. Jadi tadi ngeguyur orang ya, disunahkan digosok-gosok. Nih kalau mau sabun dulu ya. Anak pertama kita sucikan dulu badan, bersihin dulu. Jangan pakai sabun, jangan dulu. Sabun mah nomor sekian. Kita kalau udah ngerasa yakin semua udah rata dengan air yang suci mensucikan, udah rata nih, barulah sabun. Itu. Kalau kita belum merasa belum rata pakai sabun, iya emang pakai air, kena air, cuman airnya udah mutagoyir dengan sabun itu ya. Jatuhnya sudah suci tapi tidak mensucikan karena airnya sudah campur sama sabun. Jadi pertama ratain dulu sama air, udah rasa rata, udah yakin tudong yang kuat. Berarti kan udah sebenarnya nggak pakai sabun juga nggak apa-apa. Itu ya, tapi kan kita nggak enaknya kalau nggak pakai sabun ya. Orang mati aja disabunin, orang hidup pakai sabun, terus semuanya badan besar. Iya. Wal mualatu wasabaqo mana fil wudu'i, yang keempat itu mualat berturut-turut. Maksudnya adalah mandinya mualat. Di situ wudu. Emang boleh enggak mualat atau boleh enggak mualat? Misalkan contohnya karena pengantin baru, kalau keseringan mandi jadi malu. Akhirnya apa? Mandinya sepotong-sepotong, gak mualat. Yang pertama, saya basahin kepala aja, yang penting niat, yang penting badan gak kelihatan basah. Kalau misalkan mandi terus ntar diomelin sama mertua, itu gak apa-apa, gak mualat. Tapi udah mandi itu, cuma nanti dilanjutin lagi. Nanti aja mandinya, udah 2 jam baru mandi, biar gak ketahuan banget. Mandi setengah-setengah gak mualat. Bisa, sunnah mualat. Mandi sepotong-sepotong bisa, potong-potong bisa. Pertama beresin dulu, misalkan dari sini, segini aja duluan. Nanti disambung lagi mandinya, tinggal atas lagi. Apa-apa, cuman nggak sunnah mualat, biar nggak ketahuan. Ya, watak dimul yumna min syaqayal yusra, mendahulukan yang kanan dari 2 sisi tubuhnya atas yang kiri. Sunnah yang kanan dulu. Yang kanan, misalkan ini kanan, apapun, mau tangan kanan, kaki kanan, depan. Sunnah depan dulu, depan, terus belakang. Masya Allah, ikutin sunnah matu ya. Wakulu dalika pada ghadrasi, dan semuanya itu setelah membasuh kepala. Jadi kalau kepala udah dibasuh, barulah kita itu membasuh daripada anggota badan yang kanan-kanan tadi, itu maksudnya itu ya. Bukan berarti mesti kepala dulu yang kena air, enggak, kan sebenarnya sudah diceritain di mana anggota badan yang terkena air, baik di paling atas ke kepala, umpama kita guyur kepala, atau kanan, atau di pertengahan, atau di kemaluan, terserah itu mah ya. Wa baqiya min sunanil ghusli umurun madhuratun bil wudhi, dan masih tersisa dari sunah-sunah mandi beberapa perkara yang dituturkan dalam kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya, masih banyak ya. Di antaranya kesunahannya adalah nih, mana setelah mandi membaca 2 kalimat syahadat. Sebelum mandi membersihkan kemaluan, itu sunnah. Kemaluan. Wa min at-taslisu wa tahlilu syari.
Di antaranya juga adalah menigakalikan basuhan. Tiga kali sunnah. Tiga kali. Wa tahlilu syari, dan menyela-nyela bulu atau rambut. Ini rambut nih yang panjang yang gondrong. Sela-sela nih gini nih. Sunnah itu. Tangan yang berbulu, dada berbulu itu sunnah di sela-selain ya. Ustaz, mau tanya, apakah orang yang setelah mandi hadas besar nggak boleh wudhu lagi, kan itu ya? Ada keterangan. Jadi gini, sebelumnya kita mandi hadas besar, ada keterangan itu, ada hadisnya, tapi fikih dibahas. Jadi takutnya salah ini. Sebelumnya kita mandi hadas besar, kemaluan kita ini kita bersihin dulu. Itu. Sebab khawatirnya di saat mandi itu kita memegang atau menyentuh kemaluan. Itu satu, kemaluan kita bersihin, zubur termasuk tuh, duburnya itu, lubang anusnya dibersihin. Karena kan kalau megang anus kita kan batal wudu. Kalau bersih, kalau ngerasa bersih nih udah, kita udah bersih, mandi. Dari mandi itu kita tidak melakukan pembatalan wudu, nggak hitut, gitu. Tapi kalau situ di pertengahan mah ya tetap kita masih wudu lagi, gitu. Itu kalimatnya. Jadi dibersihin dulu, baru mandi. Habis mandi ada besar selesai, kita nggak wudu lagi nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau saya mah tetap wudu baik. Karena kadang-kadang nggak umum, suka ragu di hati, gitu. Kalau begitu tidak apa-apa. Asal jangan tadi di saat mandi kita ngebersihin kemaluan. Kenapa? Karena di saat membersihkan kemaluan itu kan bisa membatalkan wudu. Gitu. Jadi sesuatu yang batal pada wudu di saat mandi pun juga sama, nanti batal wudunya. Itu macam modelnya. Kalau mau kan ada kepikiran yang begitu yang mengganjal, karena sering dengar mungkin saya mau Ustaz, emang ada yang begitu, saya mau Ustaz kalau habis mandi yang besar jarang wudu lagi, karena hadis nabinya kan ada begitu. Nah, hadis saya meluruskan aja, itu meluruskannya apa? Khawatirnya beda dia sama yang keterangan di sana. Itu jadi tahunya itu dia mandi hadas besar, ya udah gak usah wudu lagi. Khawatirnya dia di saat mandi besar itu masih bersihin kemaluan atau hitut lah atau apa gitu kayak ini. Udahlah, tapi kita berikhtiar baik wudu lagi nggak apa-apa, ganjaran gue ya. Pasdun, wallahu a'lam bishawab. Kita lagi sebenarnya Al-Fatihah. Alhamdulillah syukur Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar.